Suatu hari ada sebuah kisah persahabatan teman lama yaitu Sinta, Deta, Desi, Rahman, dan Betran. Sinta adalah teman satu-satunya mereka yang sudah sukses. Ia merekrut teman-temannya, Desi, Rahman, Deta, dan Betran sebagai karyawan di tokonya yaitu busana batik, sepatu, dan tas. Sinta harus mengirimkan produk ke toko besar di 3 kota. Pemilik toko tersebut yaitu A, B, dan C. Dan toko tersebut juga memesan dengan 2 perusahaan lainnya di kota yang berbeda. Setiap toko memiliki kebutuhan dengan jumlah yang berbeda, dan setiap pengusaha memiliki jumlah persediaan yang berbeda pula. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode batu loncatan stepping stone. Batu loncatan dalam riset operasi, sebuah penjelasan batu loncatan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai stepping stone, adalah salah satu metode yang digunakan dalam riset operasi, khususnya untuk menyelesaikan masalah transportasi. Masalah transportasi ini berfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya, misalnya barang, dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar batu loncatan. Metode batu loncatan digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu solusi awal untuk masalah transportasi sudah optimal atau belum. Jika belum optimal, metode ini akan menunjukkan bagaimana solusi tersebut dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu cara kerjanya. Secara sederhana adalah dengan mengidentifikasi sel-sel kosong, sel yang tidak terisi dalam tabel transportasi yang berpotensi untuk diisi. Sel-sel ini kemudian dievaluasi untuk melihat apakah dengan mengisi sel tersebut akan mengurangi total biaya transportasi. Proses evaluasi ini dilakukan dengan membuat sebuah loop atau jalur tertutup yang melewati sel kosong tersebut dan sel-sel yang sudah terisi. Berikut adalah contoh soal dan cara mengerjakan persoalan transportasi menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan. Contoh soal: sebuah perusahaan mengangkut semen dari 3 pabrik ke 3 daerah pemasaran. Kapasitas suplai pabrik, sumber dari dan permintaan pasar tujuan, serta biaya transfer per unit pengiriman adalah sebagai berikut. Pabrik 1, pasar 1 dengan ongkos kirim Rp8, pasar 2 dengan ongkos kirim 5, pasar 3 dengan ongkos kirim 6, dan penawaran sebanyak 120. Pabrik 2, pasar 1 dengan ongkos kirim 15, pasar 2 dengan ongkos kirim 10, pasar 3 dengan ongkos kirim 12 dengan penawaran 80. Pabrik 3, pasar 1 3, pasar 2 9, pasar 3 10 dengan penawaran 80. Permintaan di pasar 1 sebanyak 150, pasar 2 sebanyak 70, pasar 3 sebanyak 60, dan penawaran total 280. Pengisian dari kolom 120 dan berakhir di 60. Jadi polanya seperti tangga, dimulai dari pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah. Pertama, kita isi data di pasar A, permintaannya sebanyak 150, mulai dari pojok kiri atas dilihat kapasitas pabrik 1 memiliki kapasitas 120, jadi kita sisa pakai semuanya, yang belum terpenuhi 30 lagi. Turunkan ke bawah, minta ke pabrik 2. Kita lihat kapasitas pabrik 2. Kapasitas pabrik 2 sebanyak 80. Jadi kita gunakan 30 karena kapasitas pabrik 1 tadi kurangnya hanya 30. Berarti pasar A sudah terpenuhi sebanyak 150 permintaan. Selanjutnya kita ke pasar B. Mulai dari pabrik 2. Kapasitas pabrik 2 sudah terpakai sebanyak 30, jadi tinggal 50 kapasitas lagi. Nah, 50 ini bisa kita pakai semua. Selanjutnya, kita turun lagi ke bawah, ke pasar B memiliki permintaan 70, sedangkan yang terpenuhi baru 50. Berarti kita masih kurang sebanyak 20. Untuk kurangnya, kita ambil dari pabrik 3, sebanyak 20. Berarti, sisa kapasitas pabrik 3 sebanyak 60. Untuk pasar B sudah terpenuhi. Pasar C memiliki permintaan 60.
Pabrik 3 memiliki sisa kapasitas sebanyak 60. Untuk pasar C, permintaan kita sudah terpenuhi di pabrik 3. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung biaya M, kita menggunakan NWC permintaan dikali ongkir. Jadi bisa kita lihat di sini 20 permintaannya sebanyak permintaan dikali ongkir. 20 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 kali 10. Jadi ongkosnya adalah 2690 itu menggunakan NWC. Itu adalah baru solusi pertama dari soal tersebut. Selanjutnya kita menggunakan solusi stepping stone atau batu loncatan. Untuk melakukan perhitungan stepping stone ini, kita fokus ke sel bukan basis. Sel bukan basis itu adalah sel kosong. Kita melakukan perhitungan itu dengan menggunakan jalur tertutup. Dapat dilihat dari gambar tersebut, tanda panah tersebut adalah jalur tertutup. Kita mulai dari sel bukan basis dengan tanda positif melewati sel basis akan berakhir ke sel bukan basis. Melewati sel basis harus vertikal atau horizontal. Baik untuk B1 atau pasar B dari pabrik 1, untuk arah jalur tertutup ini bebas ya. Untuk C2 ini kita mulai dari tanda plus. Setelah fokus ke sel C2, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ulang lagi perhitungan sel bukan basisnya untuk melihat tabel sudah optimum atau belum. Jika masih ada minus, maka kita ulangi lagi perhitungannya seperti tadi dengan menggunakan jalur tertutup. Jadi, dari perhitungan jalur tertutup tadi, kita mendapatkan B1 sama dengan 5 minus 8 plus 15 minus 10 sama dengan 2. C1 sama dengan 6 minus 8 plus 15 minus 10 plus 9 minus 10 sama dengan 2. C2 12 minus 10 plus 9 minus 10 sama dengan 1. A3 sama dengan 3 minus 9 plus 10 minus 15 sama dengan minus 11. Untuk langkah selanjutnya kita lihat hasil negatif terbesar. Nah, di sini hasil negatif terbesar itu terdapat di A3, yaitu minus 11. Selanjutnya kita fokus ke sel bukan basis. Buat lagi jalur tertutup seperti tadi, langkahnya kita ulangi. Nah, jalur tertutup di sini adalah 30, 50, dan 20. Kita lihat nilai minimumnya. Nilai minimum di sini sama dengan 20. Jadi setiap sel yang dilewati jalur A3 ditambah atau dikurang 20 sesuai tanda. Hasil jalur tertutup akan terlihat seperti gambar berikut ini. Setelah menghitung jalur tertutup A3, selanjutnya kita menggunakan perhitungan jalur tertutup pada setiap sel bukan basis. Ini gunanya untuk mengecek kembali apakah tabel sudah optimum atau belum. Tabel ini dikatakan sudah optimum jika hasil sel bukan basis ini lebih besar atau sama dengan 0, hasilnya tidak ada negatif. Nah, dilihat dari sini, karena hasilnya masih ada negatif, yaitu minus 9 dan minus 10, jadi kita harus menghitung ulang atau mengulang perhitungan di sel bukan basis. Kita lihat negatif terbesar dari sini ada di C2 sama dengan minus 10. Jadi, untuk perhitungan selanjutnya kita fokus lagi ke sel 2 atau C2. Lakukan perhitungan ulang atau jalur tertutup lagi. Nah, jadi hasil dari perhitungan sel 2 tadi adalah A1 sama dengan 120 minus 30 sama dengan 90. A3 sama dengan 30 ditambah 30 sama dengan 60. C3 sama dengan 50 minus 30 sama dengan 20. C1 0 ditambah 30 sama dengan 30. Setelah mendapatkan hasil dari A1 sebanyak 90, A3 60, C3 20, C1 30, kita lakukan lagi jalur perhitungan ulang, yaitu jalur tertutup lagi untuk mengecek apakah tabel tersebut sudah mendapatkan hasil optimum atau belum. Kita melakukan jalur tertutup pada sel bukan basis. Di sini sel bukan basisnya sudah berkurang menjadi 3 sel bukan basis. Nah, di sini kita mendapatkan perhitungan dari jalur tertutup sama seperti tadi. A2 sama dengan 8, B1 sama dengan 1, B3 sama dengan 1. Di sini kita lihat bahwa tidak ada lagi negatif, berarti bisa dikatakan bahwa tabel kita sudah optimum. Untuk membuktikan tabel kita ini sudah optimum atau belum, selanjutnya kita akan menghitung biaya ongkosnya dan kita bandingkan sebelum kita melakukan solusi akhir ini. Kita hitung biaya ongkosnya pada tabel solusi akhir atau stepping stone, atau bisa disebut juga batu loncatan.
Nah, di sini sama seperti metode NWC tadi, kita kalikan saja ongkos kirim dengan permintaan 90 dikali 8 plus 60 dikali 3 plus 70 dikali 10 plus 30 dikali 6 plus 10 dikali 12 plus 20 dikali 10. Biaya kita mencapai 2100. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan sebelum dilakukannya stepping stone ini atau batu loncatan. Tujuan dilakukan solusi akhir ini atau stepping stone ini adalah untuk meminimumkan biaya ongkos kirim. Tadi setelah kita lakukan stepping stone, biaya ongkos kirim kita sebanyak 2100. Kita bandingkan dengan Northwest Corner Bureau yaitu 2690. Berarti di sini kita sudah berhasil menerapkan metode stepping stone karena kita berhasil meminimumkan hasil biaya ongkos kirim kita sebesar 2100. Jadi, tabel kita sudah bisa dikatakan optimum. Kira-kira kamu punya channel nggak? Soalnya aku mau mesin sepatu nih. Sekalian Kir, sama yang aku juga, aku ingin pesan tas untuk yang aku di Bengkulu Selatan. Kebetulan aku punya channel, habis dari ini aku mau ke tokonya, aku juga mau pesan gamis batik sebanyak 70 pieces. Aku mau pesan sepatu berapa pieces? Kira-kira 50 pieces ya? Taufik? 60 pieces. Oke, hari 50 pieces sepatu sama Taufik 60 pieces sepatu. Nanti sekalian aku pesan ya. Kalau bisa barangnya datang cepat ya, Ki. Tanpa cacat sedikit pun. Terima kasih, Ki. Oke. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya mau pesan beberapa barang. Atas nama Kirana, daerah Bengkulu Tengah, saya mau pesan gamis batik sebanyak 70 pieces. Atas nama Arif, di daerah Muko-Muko, saya mau pesan sepatu sebanyak 50 pieces. Dan yang terakhir, atas nama Taufik, di daerah Bengkulu Selatan, saya mau pesan tas sebanyak 60 pieces. Tolong barangnya datang malam minggu ini dengan keadaan yang baik dan tidak rusak. Bisa Mbak? Baik Mbak, berikut rincian pemesanannya. Mas Arif sepatu 50 pieces, Mbak Kirana gamis batik 70 pieces, Mas Taufik tas 60 pieces. Pemesanan Mbak segera diproses ya. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali. Halo, silakan ke ruangan saya sekarang. Dulu, ada telepon. Ya, Bu. Kami kesana sekarang, Bu. Tunggu. Jadi begini, tujuan saya memanggil kalian untuk mengkonfirmasi bahwa tadi ada pemesanan dari berbagai daerah, yaitu Muko-Muko, saudara Mas Arif memesan sepatu sebanyak 50 pieces. Terus Bengkulu Tengah ada Mbak Kirana memesan gamis batik 70 pieces. Terus Bengkulu Selatan ada Mas Taufik memesan tas 60 pieces. Alhamdulillah ada juga orderan yang masuk ya, Bu. Semoga makin lancar dan berkah. Iya, amin. Tapi gimana ya cara mengoptimalkan biaya minimum transportasi mereka dengan pemesanan yang begitu banyak? Tenang saja Bu, nggak usah khawatir. Gimana kalau kita harus pakai metode batu loncatan Bu? Oh itu deh, saya juga tahu tentang batu loncatan itu. Jadi Bu, untuk langkah-langkah metode batu loncatan itu, yang pertama, mulai dengan solusi awal yang layak seperti metode Northwest Corner Method atau disebut NWC. Lalu yang kedua, yaitu mencari sel yang kosong. Yang ketiga, melakukan loncatan pada sel yang terisi. Loncatan dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal. Dalam satu loncatan, tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali loncatan pada baris atau kolom yang sama tersebut.
Loncatan dapat dilakukan melewati sel lain selama sel tersebut terisi. Lalu yang keempat, setelah loncatan pada baris, selanjutnya loncatan pada kolom dan sebaliknya. Jumlah loncatannya bersifat genap. Terakhir, lalu perhatikan sel yang terisi pada loncatan berikutnya untuk memastikan proses tersebut tidak terhambat, Bu. Selanjutnya, Bu, hitung biaya pada sel yang kosong. Dimulai dari sel tersebut. Jika semua hasilnya bernilai positif, maka solusi awal yang sebelumnya telah dihitung sudah menghasilkan daya transportasi minimum. Namun, jika masih terdapat nilai negatif, temukan nilai negatif terbesar. Jika ada tanda negatif, dialokasikan produk dengan memperhatikan proses sebelumnya. Tetapi, fokus pada isi sel tersebut. Tambah dan kurangi dengan nilai sel negatif terkecil di semua sel. Ulangi langkah ini mulai dari langkah pertama hingga tidak ada lagi nilai negatif dalam hasil perhitungan biaya. Sudah, baik. Mari kita coba. Kemudian, pergerakan batu loncatan dimulai dari sel kosong, yaitu dari pabrik 3 ke toko C. Dilanjutkan dari pabrik 1 ke toko A, dan terakhir dari pabrik 3 ke toko A. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan perhitungan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada nilai negatif yang ditemukan. Dengan demikian, proses eksekusi dinyatakan selesai. Ternyata benar, biaya transportasi jadi lebih minimum dari metode sebelumnya. Ternyata metode batu loncatan ini sangat efektif dalam meminimkan biaya transportasi. Terima kasih ya. Kalau kayak gini kalian aktif dan cerdas, saya akan menaikkan gaji kalian sebesar 20%. Terima kasih banyak ya Bu, kami izin keluar.